Bayangin, orang yang kamu percaya, kamu anggap keluarga sendiri. Ternyata diam-diam menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan hidupmu. Itulah yang sekarang bikin heboh warga Bulukumba. Sebuah video viral membuka kisah yang bukan cuma soal hubungan terlarang, tapi juga tentang kepercayaan yang runtuh. Setelah bertahun-tahun, kasus ini bermula dari seorang pemilik usaha yang dikenal sebagai Nona, bos dari Ike Grosir. Lewat akun media sosialnya, ia secara terbuka membongkar dugaan hubungan tersembunyi antara suaminya dan salah satu karyawannya sendiri. Yang bikin publik makin terkejut, pengungkapan ini bukan dilakukan diam-diam. Nona justru mengumpulkan seluruh karyawan dalam satu ruangan. Awalnya terlihat seperti pertemuan biasa, tapi suasana langsung berubah tegang saat sang suami dan perempuan bernama Hasni ikut hadir. Di depan semua orang, Nona mulai membuka satu persatu fakta yang selama ini ia pendam. Ia menyebut hubungan itu bukan hal baru, melainkan sudah berlangsung lama. Bahkan dalam unggahannya, ia menuliskan sesuatu yang langsung mengguncang warganet, dugaan adanya 2 anak dari hubungan tersebut, yang disebut sudah berusia 8 dan 4 tahun. Hari ini, hari Jumat, tanggal 3 April 2026, saya, Nona, bicara bahwa suami saya ternyata sudah hampir 10 tahun selingkuh dengan Hasni. Bahkan punya anak haram 2 orang yang namanya Rehan dan Airin. Itu adalah anak haram. Anak haram yang dihasilkan dari hasil selingkuh di gudang depan saya. Mereka bermain, main tumbuk-tumbukan, enjoy-enjoyan di gudang depan saya. Padahal Hasni sudah tahu saya pernah diselingkuhi suaminya. Maka saya cerai, tapi dia masih berbuat begitu lagi kepada saya. Dan setiap bicara kadang dia bilang, saya tahu kita sakit hati Nona. Saya tidak bakalan kasih begitu Ki. Tetapi hari ini saya buktikan. Ini tes rambut. Rambut yang kuambil dari anak haramnya. Dan rambut dari Mas. Saya mau bawa pergi tes DNA. Tapi belum dapat di laboratoriumnya. Tetapi saya butuh pengakuan mereka. Dan ini memang, ini Mas, kau akui, kau kejo dia berapa kali? 5 kali dikejo, ditundrungi 5 kali, nah dapat hasil 2 anak. Setiap tundrung dibayar. Setiap tundrung dibayar itu pelacur ini. Dia bayar. Uang ada sama dia berapa? Ini kasih turun kameramu supaya lihat mukanya itu Angkat mukamu, telang eja. Angkat mukamu. Ini mukanya telang eja yang gatal sombongnya. Lahirkan 2 anak haram. Berapa uang kau kasih dia? Kurang dari 10 juta. Kalau berhubungan, dia kasih uang. Di titik ini, ceritanya bukan lagi sekadar konflik rumah tangga. Ini berubah jadi kisah tentang pengkhianatan yang terasa jauh lebih dalam. Karena yang bikin pilu, Hasni bukan orang asing. Menurut pengakuan Nona, perempuan itu sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Ia bahkan pernah membantu kehidupan Hasni di masa lalu. Beli tanah tidak cukup uang, pusing saya belikan tanah. Memang sertifikatnya sama saya, janji cicil tidak pernah cicil. Minta tolong apa lagi saya bantu dia. Kadang mengeluh sama saya di rumah tidak ada beras, saya kasih dia uang. Selalu kutolong nah dia kasih begitu Kak. Selalu kutolong nah dia kasih begitu Kak. Bukan karena saya menolong orang, saya ungkit tidak gitu, cuma kita kan akan berpikir toh. Jalankan. Bisa-bisanya ini si telang eja nak kasih begitu Kak. Di saat dia susah mengeluh, di rumah tidak ada beras, anak-anak mau minum susu, saya biasa diam-diam kasih dia uang. Saya diam-diam kasih dia uang. 50, 100, pergi membelikan susu anakmu, beli beras. Datang bapakmu, ku kasih uang, karena bapakmu kadang tinggal di rumahmu, kau pasti bertambah beban. Saya kasih uang, ini ada bapakmu belikan apa yang dia suka. Kau beli itu tanah, tidak ada uangmu bayar, ku pakai bayarkan itu tanah, walau sertifikatnya sama saya, kau janji cicil, baru berapa kali kau bayar? Hah? Kau ada susah apa? Setiap kau mengeluh susah, selalu di telingaku kau mengeluh susah. Saya bantu kau dengan uang. Padahal dari jual telang ejamu sudah dibayar, 1 kali ditiduri kau 200.000. Artinya, hubungan mereka sudah terjalin lama, penuh kepercayaan. Dan justru dari situlah, luka itu terasa makin dalam.
Emosi pun akhirnya memuncak. Dalam salah satu bagian video yang paling banyak dibicarakan, terlihat momen ketika Nona tak lagi bisa menahan perasaannya. Terjadi aksi spontan yang kemudian viral dan menuai berbagai reaksi dari publik. Ada yang bersimpati, memahami betapa beratnya menahan emosi dalam situasi seperti itu. Tapi tak sedikit juga yang mengkritik, karena konflik tersebut dibuka di depan banyak orang. Pakai jilbab lagi. Kau tutup di atas. Jangan tutup ini di atas, tak? Tapi ini di bawah, lamar aja. Lamar lagi. Nah, sabar. Kau pakai jilbab, tak? Di bawahmu murah sekali itu ya, jalannya. Lamorokna. Sabar. Lamorokna. 2 anak harang keluar dari telajana. Lamorokna ya. Lebih baik saya tidak pernah pakai jilbab. Tapi ini sombongku. Telajahku ku jaga. Untuk suami pertamaku, ini telajahku. Suami pertamaku. Dia selingkuhi saya, baru dia cari perempuan lain. Saya ceraikan dia. Langsung kedua masih di saya. Suami keduaku. Mek. Saya tidak pakai jilbab. Tapi saya jaga sombongku. Saya jaga telajahku. Saya tidak berjilbab. Saya buka di atas. Tapi di bawah saya tutup. Ini tutup rata di atas. Selalu ganti-ganti beli jilbab. Tapi di bawah nak kangkang ruang bilangan sabun. 200.000 telajana. Murah sekali. 1 kali dipakai, digosok. Di tengah semua drama yang viral ini, penyelesaian yang diambil ternyata cukup mengejutkan. Kasus ini tidak berlanjut ke jalur hukum. Sang suami disebut memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka. Sebagai bentuk komitmen, dilakukan prosesi sumpah di sebuah masjid di wilayah Bulukumba. Dalam momen itu, sang suami berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Keputusan ini pun langsung memicu pro dan kontra. Di media sosial, kolom komentar dipenuhi berbagai pendapat. Ada yang mendukung untuk bertahan, tapi banyak juga yang justru menyarankan agar hubungan itu diakhiri demi masa depan. Sebagian warganet bahkan khawatir keputusan bertahan justru bisa membawa risiko baru di kemudian hari. Fenomena ini menunjukkan satu hal yang gak bisa dihindari. Di era sekarang, ketika konflik pribadi masuk ke media sosial, ceritanya nggak lagi jadi milik 2 atau 3 orang saja, tapi bisa berubah jadi konsumsi jutaan orang. Di satu sisi, keterbukaan bisa dianggap sebagai keberanian, tapi di sisi lain, tekanan yang muncul juga bisa jauh lebih besar, baik untuk yang terlibat maupun keluarga mereka. Pada akhirnya, kisah dari Bulukumba ini bukan cuma soal siapa yang benar atau salah, tapi tentang bagaimana kepercayaan sekali rusak bisa meninggalkan luka yang gak mudah hilang. Dan pertanyaannya sekarang, kalau kamu ada di posisi seperti ini, bertahan atau memilih pergi?